umumnya nggak pernah gagal di situ. Oke ya, monggo Bapak Ibu ya, ini sampai hari ini udah banyak knowledge sama SMI baru ya. Ini Bapak Ibu jadi duta PUPR untuk apply di lapangan ini. Makanya ada bimbingan teknis ya, supaya dilengkapi lah semuanya. Itu pesan dari teman-teman di unit organisasi itu, masalah spesifikasi teknis ya. Jadi kita ngecek di banyak dokumen yang diajukan konsultan itu, antara spesifikasi teknis dengan desain itu nggak nyambung gitu. Itu kan bahaya banget gitu. Jadi ngitungnya pakai SNI 2019 tapi di speknya tulisnya PB71 gitu ya. Itu kan kacau itu. Karena dokumen spek itu yang dibaca kontraktor kan. Mereka kan nggak baca laporan hitungan kan. Jadi tolong semua SNI yang di-share ini nanti dimasukkan dalam spesifikasi ya. Oke, dari Pak Bambang Dedi, Pak Hari, apakah SIM Salmon Press masih bebas atau sudah dipatenkan? Pada prinsipnya semua desain ya, yang based on SNI itu kalau ada yang unik itu bisa dipatenkan ya, bisa dipatenkan. Dan memang tools-toolsnya itu ya, yang kecil-kecilnya itu banyak kok dipakai ya di dunia ya. Kita bisa beli ya tools-tools itu dari produsen ya, atau buat sendiri ya. Cuma kalau buat sendiri itu harus dites ya. Harus dites di Pusitbang Permukiman. Jadi sama dengan banyak alat-alat bantu konstruksi ya. Ada yang dipatenkan, ada yang tidak ya. Tapi biasanya harus beli kan. Apapun barangnya kan harus beli ya. Nah, yang belinya itu tentunya apakah itu ada paten atau tidak, tapi sudah termasuk dalam ini ya, dalam biayanya. Jadi sambungan-sambungan pracetak itu ada alat-alatnya ya. Dan kalau untuk sistem press ini, kalau post tensionnya sih bisa dari Pak Ferry ya, PSL ya, bisa dari siapapun gitu ya. Nggak ada yang aneh di situ ya. Juga teknik pasca tarik tanpa lekatan juga nggak ada yang aneh di situ. Kalau yang uniknya kalau yang di Indonesia itu pendisipasi energinya ya. Ada salah satu yang udah dipatenkan sama distributornya. Itu bisa dipakai. Tapi kalau mau pakai alat-alat penyambung yang sudah ada juga bisa ya. Jadi bisa dilihat yang paling ekonomis yang mana. Bila tendon tanpa grooting, Pak Junata ya, Chandra Gunawan. Bila tendon tanpa grooting, bagaimana ketahanan terhadap korupsi? Itu pakai ini ya, pakai ada namanya UPVC ya, ada sambungannya. Ini Pak Ferry bisa nanti jelasin ya, Pak Ferry. Itu ada selimut yang melapisi strain itu ya. Itu untuk menjaga dia supaya tidak karat dalam kondisi tanpa lekatan. Jadi ada pelapisnya di strain itu, nggak boleh telanjang. Unbonded maksudnya. Ya, yang unbonded. Apa namanya itu? Ini kok lupa sih. Ada pelapisnya gitu. HDPE. HDPE ya. HDPE ya. HDPE. Pak Mariono izin bertanya, apakah balok pracetak, apakah didesain plastis pada balok? Ya, kalau pakai emulasi, iya betul.
ya didesain. Tapi kalau untuk yang petak kinerja tinggi ini, pendisipasi energi itu tadi, di elemen pendisipasi energi ya, yang kayak per itu ya, yang kayak per itu juga, itu fungsinya jadi kayak sekring. Kalau ada gempa kuat, yang rusak di pendisipasi energinya itu, tidak lari ke balok ya, dan terlokalisir ya. Jadi lari ke balok yang pendisipasi itu kan babak belur di baloknya. Jadi babak belur itu artinya nge-repairnya susah ya. Dan kemudian biasanya ada deformasi sisa di situ ya, sehingga gedungnya kalau kena gempa kuat miring gitu ya. Nah, tapi kalau dengan cetak kinerja tinggi di balok ya, tapi dilarikan ke stasiun energi itu yang fungsinya seperti kering ya. Jadi bisa dianalogikan kalau di rumah kita kan listrik itu ada sekring ya. Jadi kalau ada konsleting itu kan tiba-tiba jadi ada overloading kan. Tidak semua kabel terbakar, tapi sekring yang putus gitu ya. Dan kita kalau tinggal ganti sekringnya. Kurang lebih seperti itu ya. Pak Ahmad Widodo, apakah ada studi mengenai seismic behavior dan desain untuk fasad dan cladding precast dan kaitannya dengan gedung tinggi? Relatif sederhana ya. Relatif sederhana. Jadi cara mendesain ukuran arsitektur terhadap gempa itu ada di SNI. Nah, dari situ kita tinggal desain ke sambungannya saja ya. Berapa sambungan yang harus kita pasang ya untuk fasad. Kalau cladding prinsipnya sama, Pak. Prinsipnya sama. Dan ya RSN-nya sudah kita buat. Nanti kalau udah disahkan ya berarti semuanya harus ikuti itu ya. Kemudian izin Pak Triadi Stevianus, izin bertanya Pak Hari Nugraha untuk bangunan gedung bertingkat dengan melakukan tempat cetak dan blok rest dengan desain kolom yang tinggi. Apakah mesti demikian jika suatu saat direnovasi, dibuat desain lantai tambahan sebagai lantai mezanin yang diletakkan di antara kolom tinggi tersebut, sementara balok menggunakan face resting, menggunakan balok pracetak. Jadi mau diselipin di situ ya. Ya harus dihitung sih, biasanya harus di strengthening ya. Biasanya sih ya. Karena kalau nggak disiapkan sebelumnya untuk menahan di tengah-tengahnya itu ya biasanya sih akan ada gaya-gaya ekstra yang jadinya kolomnya harus kita perkuat ya. Salam pracetak. Terima kasih izin Pak Hari, mohon maaf izin ya. Pak, waktunya sudah habis Pak. Mungkin Bapak bisa langsung jawab ya ini Pak. Ya via chatting aja ya. Oh jadi banyak nih. Iya Pak, makanya dikasih ini baru mereka mungkin baru antusias Pak. Mungkin bisa Bapak langsung jawab Pak. Oke deh, saya jawab ini aja ya. Di Q&A aja ya. Silakan. Langsung masuk ke Pak Ferry. Terima kasih Pak Hari untuk waktunya hari ini. Jangan bosan-bosan berbagi ilmu dengan kita Pak, dengan kami. Jangan bosan-bosan terus bekerja sama Balai Jakarta Pak. Mungkin kita sudah bekerja sama sudah lama Pak ya. Jadi bisa dilanjut terus Pak. Makin kencang ini ada Pak Ferry ini. Selalu jaga kesehatan Pak. Sehat-sehat selalu. Mungkin ada kesalahan dari saya, dari kami, atau sama Balai Jakarta, mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Mungkin next time kita bisa kerjasama lagi dengan IAPI untuk next mungkin tahun depan, Pak. Nah itu aja. Siap. Terima kasih Pak Hari atas waktunya. Kita akan masuk lanjut ke Pak Ferry untuk ke materi berikutnya. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Saya share presentasi saya ya. Oke, siap. Apakah muncul? Sudah Pak, sudah muncul. Oke, siap. Waktu sudah ketat, saya persilakan Pak. Kita sampai pukul 11.20 lah nanti presentasi. Nanti akan ditambah sesi Q&A Pak, tanya jawab. Silakan Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Fajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari panitia dan peserta bimbingan. Hari ini saya mau membawakan salah satu bagian dari SNI 6880-2016, yaitu mengenai kualitas growthing. Kualitas growthing ini mendapatkan perhatian yang cukup besar di SNI dengan persyaratan mix design, uji coba, dan juga monitoring hasilnya, dan seterusnya. Saya melihat perlu diangkat salah satu aspeknya di sini sebagai upaya untuk berbagi informasi mengenai temuan-temuan di beberapa negara yang menunjukkan adanya risiko terjadi karat dalam tendon yang sudah di-growth, ya, baik internal maupun eksternal. Sedemikian jauh sehingga dalam beberapa kasus dia sampai membuat kegagalan putusnya tendon, terutama eksternal, karena dalam internal tentunya ada efek bonding, dan ada juga kasus sampai runtuhnya jembatan. Tentunya secara umum performance dari pre-stressing secara umum masih sangat bagus dan dapat diandalkan. Jadi poin yang ingin saya angkat adalah pemahaman dan kesadaran kita bahwa ada risiko yang bisa terjadi cepat atau lambat apabila mutu growth yang dipersyaratkan mulai dari desain mix, lalu testing awal, ya, dan kemudian aplikasi di lapangan, dan setelah selesai growthing, apa yang harus kita lakukan, dan mungkin ke depannya dalam hal pemeliharaan jembatan juga perlu mendapat perhatian. Di slide pertama ini saya tunjukkan gambar yang besar itu tentunya kondisi growth tendon yang di-growth bisa dibilang sempurna. Tidak ada kekosongan di potongan melintang dari tendon, semuanya terisi dengan baik, dan kita tentunya bisa menyatakan kondisi seperti ini akan memberikan performa untuk jangka panjang. Sedangkan gambar di sebelahnya, di sebelah kanannya itu menunjukkan kondisi di mana ada temuan putusnya tendon eksternal yang menurut penyelidikan diakibatkan dari korosi di bagian belakang angkur. Kita akan bahas ini sedikit nanti. Mohon maaf bahwa materinya kebanyakan berbahasa Inggris karena saya ambil referensi dokumen dari VSL Internasional. Saya yakini tentunya ini bukan masalah, ya. Kita akan bicarakan mengenai korosi atau karat di tendon pre-stressing, lalu mengenai spesifikasi growth, dan saya ingin mengangkat kembali pentingnya kesesuaian tes dari campuran growth atau mixed design, terutama karena di Indonesia kita punya 8 atau 9 merek semen yang berbeda dari produsen yang berbeda. Di Jakarta aja kita bisa dapat 6 atau 8 tergantung pada waktu tertentu dengan ketersediaan pasok dari luar Jakarta atau luar Jawa. Lalu kita akan bicarakan sedikit mengenai inspeksi tendon dan juga penggantiannya. Ini adalah foto dari jembatan Morandi di Genoa, Italia. Ya, jembatan ini runtuh pada tahun 2018. Di mana kalau kita lihat harusnya di sini ada satu struktur pylon serupa dengan yang di sebelah kanan ini, dan gelagar jembatannya didukung oleh sistem penggantung yang terbuat dari struktur baja prategang dengan 4 kabel lah, bisa kita bilang seperti itu. Jembatan ini dibuka pada tahun 1967, jadi berumur 50 tahun kalau kita sebutkan demikian, ya.
menjadi satu peringatan yang patut diperhatikan mengenai apa dampak yang bisa terjadi, sejauh apa dampak yang bisa terjadi kalau kita memperhatikan aspek korosi pada tendon perategang. Dalam skala yang lebih kecil kita bisa lihat di sebelah kiri untuk internal tendon, ini seperti halnya kita memeriksa dan mengidentifikasi, menemukan karat pada baja tulangan, dan sama halnya juga dengan untuk tendon, stran-stran yang nampak di sini terindikasi ada karat, dan ini menunjukkan bahwa grafting sebagai satu cara untuk melindungi strand itu hanya efektif apabila memang mutu growth-nya sesuai dengan persyaratan, mulai dari kembali mix design, penerapan uji coba dan seterusnya sampai aplikasi di lapangan. Dan kita bisa lihat bahwa secara logika mungkin kita bisa pertanyakan kenapa tendon internal yang terbungkus di dalam struktur beton pun masih bisa mengalami kondisi karat. Dalam kasus yang lebih ekstrim bisa terjadi tendon putus pada struktur balok girder, box girder, yang sekarang sedang populer juga di Indonesia, didukung secara struktur oleh tendon-tendon perategang eksternal. Ini tentunya menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan karena kita ketahui daya dukung utama dari gelagar beton perategang box girder dengan desain menggunakan external PT adalah dari kemampuan aktivasi dari tendon eksternal ini. Dan seperti tadi saya sampaikan, dalam hal kasus internal ada efek lekatan yang masih bisa memberikan daya dukung, seolah-olah secara umum bisa kita katakan dari semula dia post tension diaktifkan setelah pencetakan, dia berubah menjadi pretension yang diaktifkan sebelum pencetakan karena ada gaya lekatan yang tetap aktif walaupun mungkin di salah satu atau bagian dari tendon ini mengalami masalah dengan karat. Saya mengangkat topik ini karena di VSL internasional mulai mendata dan mengevaluasi, menemukan, dan juga bukan hanya VSL dalam hal ini, para pelaku industri, para spesialis lainnya, dan juga para otoritas di negara-negara mulai melihat, dan sejarahnya cukup berlangsung lama, dan ini hanya sebagian aja beberapa catatan negara-negara yang menemukan masalah korosi, ada yang sampai terjadinya tendon putus, ada juga terjadinya keruntuhan jembatan, dan yang menarik nanti akan kita tunjukkan bahwa tidak selalu masalah itu disebabkan oleh performa growth pada saat diaplikasikan, karena pada saat struktur dibangun atau jembatan dibangun, ternyata mix design, metode pelaksanaan, uji coba, dan seterusnya adalah sesuai dengan peraturan struktur yang berlaku. Misalnya dalam hal ini untuk kita SNI. Nanti saya ambil salah satu contoh laporan dari investigasi di Amerika sebagai pembanding dan referensi. Ini untuk juga menunjukkan ini jembatan yang
runtuh di Wales, United Kingdom pada tahun 1985. Dengan terjadinya ini, pihak otoritas bereaksi, melakukan investigasi dan seterusnya, sampai pada waktu tertentu di wilayah Inggris Raya, struktur atau sistem pre-stressing itu sempat dilarang untuk digunakan karena mereka menjadi ragu, belum menemukan secara pasti apa penyebab dari runtuhnya jembatan ini yang didukung oleh gaya-gaya pre-stress. Dari sini juga ada organisasi-organisasi internasional seperti FIB yang kemudian merespon, melakukan diskusi umum, seminar, dan seterusnya, menunjuk task group, tim khusus untuk membuat penyelidikan, lalu mereka memberikan rekomendasi seperti dokumen yang ada di bawah sebelah kiri. VSL juga turut serta melakukan R&D, penelitian dan pengembangan, untuk juga memberikan kontribusi dan berdiskusi apa temuan yang dilihat oleh VSL, dan VSL beserta para spesialis lainnya sebetulnya merupakan anggota dari FIB dan badan-badan spesialis terkait, untuk kita mencoba memperbaiki, memahami masalahnya tentunya pertama, lalu memperbaiki mutu growth mulai dari awal desain sampai pelaksanaan. Dokumen terakhir yang kita lihat berkembang sampai 2013 di sebelah kanan ini, itu menunjukkan evolusi bagaimana para pemegang otoritas di negara-negara yang terdampak dan juga kemudian para pelaku industri memberikan dukungan dan bekerja sama bersama-sama mencoba untuk memahami dan mencari solusi, lalu membuat aturan-aturan yang ditingkatkan performanya. Secara umum, kita melihat cukup banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya karat pada sistem tendon prategang post tension, dan ini mulai dari faktor eksternal apabila bisa terjadi keretakan, lalu masuknya air, ductingnya mungkin juga tidak watertight dan seterusnya. Untuk diskusi pagi ini saya ingin fokus pada masalah internal dalam sistem prategang, terutama berdasarkan perkembangan temuan mengenai spesifikasi atau karakteristik bleeding dari growth dan segregasi, di mana aspek ini bisa menyebabkan terpisahnya air dan juga sebagian dari adukan growth dari komposisi growthing lainnya yang bisa mengeras dia mencapai apa yang diinginkan sesuai spek, tapi di bagian lain dari tendon, terutama terkait dengan kondisi di bagian atas, ada resiko munculnya titik-titik yang bisa menimbulkan karat. Di dalam SNI 6880/2016, ini tabulasi kriteria penerimaan dari mutu beton. Di sebelah kiri saya sandingkan dengan Euronom, karena SNI mengikuti secara umum metode tes ASTM, spesifikasi growth-nya dari Amerika sesuai PTI dan seterusnya. Dari secara umum 7 aspek yang kita harus lakukan tes,
saya kembali akan mendiskusikan mengenai bleeding, ya, dan juga ekspansi. Jadi growth itu setelah diaduk, kalau kita lihat pada ilustrasi di bawah sebelah kiri, merupakan metode weak-induced test untuk melakukan pengecekan performa bleeding dan ekspansi dengan tambahan aditif. Growth ini mempunyai sifat mengembang untuk memastikan dia mengisi semua ruang yang ada di tendon prategang. Bleedingnya, ekspansinya bisa plus, bisa minus. Lalu yang akan dilihat adalah apakah akan ada sisa air yang muncul di atas yang tidak terserap lagi. Jadi kalau secara umum kita lihat di sini malah SNI itu kriterianya lebih tinggi dari IN, karena bleedingnya malah harusnya 0, ya. Sementara IN pada masa 3 jam masih mengizinkan ada bleedingnya. Saya tidak akan mendiskusikan aspek detail dari tes dan diskusi persyaratannya, tapi saya mau mengangkat bahwa ada perkembangan di mana ada tambahan tes yang sekarang dipersyaratkan menurut Euronom untuk pengecekan bleeding dan ekspansi yang disebut dengan incline tube test. Incline tube test ini terdiri dari pipa sepanjang kurang lebih 5 meter yang dipasang miring, lalu diisi strand, ya. Lalu growth mix design atau sampel growth yang sudah disiapkan diinjeksikan ke dalam wadah ini dan ditunggu beberapa waktu sesuai seperti misalnya tadi kondisi 3 jam dan seterusnya. Kita melihat di sini sebetulnya setupnya sangat simple, ya. Jadi ini mungkin secara umum bisa kita anggap bukan masalah biaya begitu untuk mengadakan tes seperti ini, tapi mungkin masalah kesepakatan di industri bahwa ini patut menjadi standar tes untuk memastikan bahwa mix design itu bisa tercapai dengan tambahan tes ini. Kita lihat secara umum yang dikhawatirkan adalah terjadi fenomena di sketch di gambar sebelah kiri atas ini, di bagian bawah growth-nya berperforma wajar, lalu kemudian ada air dari bleeding yang terpisah, dan kemudian malah bisa terjadi ada udara juga yang kemudian terpisah. Nah, ini tentunya satu hal yang benar-benar harus mendapatkan perhatian, karena efek jangka panjangnya atau jangka pendeknya, ya, itu mulai dari jangka pendek korosi, karat, atau seperti tadi kita tunjukkan di foto-foto sebelumnya, bisa sampai putusnya tendon. SNI sudah mempersyaratkan, di sini memang kata-katanya pengujian growth di laboratorium. Foto tadi yang saya tunjukkan, ini tidak perlu laboratorium, ya. Kembali saya menyarankan kita pelaku industri melakukan ini, ya, tidak perlu laboratorium canggih yang tadi ditunjukkan oleh Pak Hari milik PU, ya. Kita cukup melakukan setup seperti ini dengan pipa PVC transparan supaya kita bisa melihat apa terjadi segregasi bleeding yang berlebihan, ya, untuk bisa memastikan bahwa kita pahami growthing ini sebetulnya adalah campuran yang kurang lebih bisa dianggap campuran kimia. Jadi akan terjadi istilahnya apakah dia akan stabil, tetap homogen dalam bentuk campurannya, dan kemudian curing lalu
mencapai kuat tekannya, atau pada waktu tertentu karena efek gravitasi seperti ini dalam bentuk tendon yang panjang terjadi tekanan ke bawah, lalu air dan udara itu terpisah ke bagian atas. Ya. Jadi uji coba ini saya istilahkan dengan suitabilitas, yaitu kecocokan tes. Kita bisa pakai dua istilah. Initial test itu adalah tes awal sebelum kita mengerjakan growthing untuk satu proyek tertentu atau struktur tertentu. Suitability, saya menggunakan istilah suitabilitas karena nanti saya tunjukkan kita di Jakarta kalau ada pada satu masa 6 merek semen untuk proyek yang cukup besar dan sudah terjadi ada kontraktor yang meminta cocok atau tidak semua semen yang ada di pasaran dengan persyaratan tes yang akan dilakukan untuk uji coba sebelum pelaksanaan pekerjaan growthing. Dan kita harus melakukan itu. Dan paling tidak kita harus merekomendasikan 3 supplier misalnya untuk memastikan kalau ada ketimpangan dalam subdaan dari produsen semen pada suatu waktu tertentu di Jakarta, maka otoritas proyek bisa berpindah dalam hal pengadaannya, atau sekali jalan memang sudah diatur untuk selalu bergantian sesuai dengan ketersediaan semen. Jadi saya ingin mengingatkan dan mendorong lagi kewajiban kita, pelaku industri, kita harus melakukan uji coba awal sebelum mix design ini, desain growth kita diterapkan di struktur, karena bisa jadi produk semen yang ada, belum lagi kita mungkin punya kemungkinan setiap batch semen itu akan berbeda dari waktu ke waktu, ya. Jadi kita harus melakukan pengujian awal ini. Dan ini adalah ketentuan SNI. Ini salah satu contoh kita lakukan initial test. Kembali saya hanya akan membicarakan tes terkait bleeding. Weak induced test adalah yang dipersyaratkan di SNI 6880/2016, sedangkan incline tube test sebagai pembanding kita lakukan juga menurut aturan Euronorm. Inilah yang membuat kami merasa perlu berbagi informasi ya kepada industri bahwa kita perlu memberi perhatian lebih dalam hal melakukan satu ikhtiar memastikan bahwa mutu growth kita itu memang mencapai mutu yang diharapkan sesuai aturan. Kami melakukan uji coba di sini, ini adalah laporan dari tes-tes yang dilakukan sesuai tipe tes di kolom sebelah kiri ini pada 4 semen yang diproduksi oleh produsen yang berbeda. Jadi produsen pertama kita lakukan tes, tidak ada masalah. Semua tes dia memenuhi persyaratan. Termasuk pada saat kita lakukan bleeding test dengan cara weak induced test SNI atau ASTM, dan kemudian juga dengan incline tube test. Dan aspek lainnya di sini volume change adalah tadi perubahan volume dari growth, apakah dia mengembang atau menyusut ya, dalam kriteria yang diharapkan tetap masuk untuk performa, di mana dampak dari pengembangan atau penyusutan tidak mempengaruhi tujuan dari bahwa hal itu akan bisa mengisi penuh rongga-rongga yang ada di dalam duct pre-stressing tendon. Untuk sampel kedua, di sini terlihat bahwa tesnya memenuhi persyaratan weak induced test. Jadi secara formal ini sesuai dengan persyaratan SNI, ya. Baik mengenai bleeding
dan juga untuk perubahan volume. Tapi kita lakukan 2 kali tes yang berupa incline tube, dua-duanya gagal. Nah, kalau dua-duanya gagal dan kita lihat tadi fenomenanya, tentunya kita ketahui untuk struktur box girder menggunakan external PT ada profil tendon di mana angkurnya ada di bagian yang lebih tinggi di diafragma di ujung box girder, lalu dia turun ke bawah ke arah deviator di atas slab bagian bawah, kemudian dia lurus dan naik lagi ke atas. Jadi terlihat di sini bagaimana tiba-tiba ada resiko terakumulasinya satu bleeding, air atau soft growth. Nanti saya sampaikan soft growth itu seperti apa, yang menjadi resiko karena akan ada rongga di dalam tendon, dan ini terjadi di bagian profil tendon yang sebelah atas. Semen ketiga, dia tidak bisa dia punya masalah bukan di bleeding atau incline tube atau volume change, ya, tapi dia hanya masalah di flow con, yang ini masih bisa kita adaptasi dengan water cement ratio. Lalu yang keempat ini menunjukkan bleeding dan perubahan volumenya itu dia lulus, tapi ada masalah di flow contest dan density. Jadi ini tentunya akan berpengaruh pada saat dilakukan pemompaan growth, ya, pada saat pelaksanaan. Ini ilustrasi di mana tendon itu dengan profilnya dia akan punya titik tinggi, ya, baik di sisi angkur maupun yang tendon profile. Dan kalau kita kembalikan lagi dengan fenomena yang ditemukan melalui incline tube test ini, maka tentunya dia beresiko di bagian ujung di belakang angkur. Ini saya ambil dari dokumentasi Federal Highway Authority Amerika yang mempublikasikan di 2013 bagaimana dalam satu potongan melintang dari tendon ditemukan kondisi growth yang bagus, lalu ada yang terjadi segregasi, lalu ada yang masih basah atau dia seperti pasir, soft growth istilah mereka. Dan ini menjadi satu potensi yang bisa di masa depan memunculkan atau mempercepat terjadinya proses korosi. Dan ini adalah satu hal yang tentunya kita bisa bayangkan kalau dia ada soft growth seperti ini, bagian dari growth di bagian tertentu dari tendon masih basah di dalam, ya, artinya ini adalah satu resiko yang kita perhatikan. Tendon ini diambil dari contoh atau tendon aktual yang memang terpasang di jembatan dan putus setelah 8 tahun masa layan dari jembatan. Jadi tentunya kita tidak mendiskusikan 8 tahun itu cukup lama atau tidak, tapi kita melihat dari sisi bahwa ada satu resiko yang kita perlu pahami dan kita perlu hindari terlepas dari masa layannya. Saya ambil satu
rangkuman atau ekstrak dari satu artikel teknis yang dipublikasi di Amerika. Salah satu penulisnya adalah dari VSL di Amerika. Mereka mengevaluasi dari kejadian temuan di tahun 2011, di mana ada 2 tendon eksternal dari Ringling Causeway Bridge di Florida yang putus karena korosi. Ya. Tendonnya itu, growth untuk tendon itu disuplai dan dikerjakan sesuai spek. Ya. Pada saat dilakukan tes, mereka temukan adanya kecenderungan dari tipe growth yang digunakan di jembatan, dia menimbulkan bleeding dan pemisahan, segregasi yang cukup besar. Dan ini hanya ditemukan pada saat dilakukan incline tube test. Ini foto-foto yang merupakan bagian dari laporan. Foto sebelah kiri atas menunjukkan kondisi tendon yang putus. Kita lihat dari foto karatnya ini dengan jelas sepertinya dia kosong, ya, karena tidak ada tanda-tanda lekatan dari growthing di sini. Dia seperti berada di udara terbuka, ya. Dan mereka juga menemukan adanya tendon yang sudah tidak lurus, artinya kehilangan gaya prategang, dan ini memberikan indikasi terjadinya putusnya strand di dalam tendon. Pada saat dibuka, mereka melihat kondisi di bagian atas di belakang angkur, ya, ada kawat strand yang putus, ya, sedangkan gambar sebelah kanan bawah ini menunjukkan apa yang mereka sebut sebagai soft growth lunak, karena di sini ya kita lihat kembali bagian bawah dia growth normal, dia mengeras, kemungkinan besar mencapai mutu kuat tekan dan persyaratan lainnya, tapi ternyata bagian atasnya tidak terjadi pengerasan dalam masa waktu, dan kita bisa bayangkan ini dalam masa bertahun-tahun dia sifatnya hanya seperti ini aja, seperti pasir basah yang kemudian menggumpal saja, ya. Jadi tidak memberikan efek perlindungan kepada strand. Dan di lain pihak dengan kondisi gini seperti ini ada kemungkinan udara yang terperangkap di dalam tendon yang bisa mengarah kepada percepatan terjadinya karat pada tendon. Dan ini terjadi di bagian atas dari tendon profile. Ini juga foto yang merupakan bagian dari laporan. Pada saat mereka melakukan incline tube test, memang terlihat terjadinya pemisahan dari material growth di bagian atas, airnya naik dan seterusnya, ada udara. Pada saat memenuhi waktu yang seharusnya growth-nya sudah settle dan mengeras, mereka buka. Ini kita lihat ya, bagian sebelah kanan ini seperti akan mencapai kondisi growth normal, mengeras dan memenuhi persyaratan. Tapi di sebelahnya ini dia tusuk dengan paku baut itu. Ini yang disebut fenomena soft growth. Dia masih seperti lunak atau basah, ya, dan ada yang bagian menggumpal saja, mulai terpisah, dan ini malah kosong.
di sebelah kirinya. Jadi ilustrasi yang tadi ditunjukkan melalui satu gambar, ada komposisi growth yang turun ke bawah, settle, lalu berfungsi baik, tapi dia pada bagian atasnya ada segregasi, pemisahan air dan udara, jadi dianggap campuran growth ini tidak stabil, itu menimbulkan satu potensi resiko terjadinya karat. Sekali lagi di laporan ini disebutkan pada saat contoh semen yang di Amerika itu pada 2 dekade lalu sampai dipersyaratkan bahwa campuran growth itu disuplai dalam kantong yang sudah tercampur sebelum diaduk dengan air, pre-bag growth. Jadi dia mengurangi risiko mix design atau pencampuran yang tidak sesuai. Lalu para penyedia material growth mendaftarkan, dites oleh otoritas, disertifikasi, ini boleh digunakan. Material growth ini pada saat dilakukan uji coba kembali di laboratorium, lolos acceptance kriteria yang penerimaan untuk metode weak induced test yang menggunakan tabung vertikal. Jadi menurut kondisi ASTM, maka growth itu tidak bermasalah. Artinya pada saat struktur jembatan ini dikerjakan, maka persyaratan dari spesifikasi material, pelaksanaan, dan seterusnya telah memenuhi aturan yang ada pada saat jembatan itu dikerjakan. Jadi secara formal tidak ada kesalahan sebetulnya di situ secara formal. Yang kemudian muncul adalah bahwa pelaku industri dan juga otoritas setelah melakukan penelitian lanjutan dan mencoba melakukan tes dengan incline tube test itu dengan pipa yang dimiringkan, menemukan bahwa apa yang ditemukan memadai dengan tabung vertikal sekitar 990 cm itu dia lolos, tapi ternyata dia bisa gagal seperti kasus yang tadi kami juga lakukan uji coba, itu menurut weak induced test dia memenuhi persyaratan, tapi menurut incline tube test hasilnya ternyata tidak memenuhi persyaratan. Jadi di sini muncul bahwa kesimpulan untuk mengikutsertakan incline tube test sebagai salah satu metode untuk memastikan kualitas dari growth, terutama dalam hal bleeding dan ekspansi. Saya berpindah sekarang sedikit supaya kita mulai dari awal sampai akhir dalam satu urutan, mulai dari desain growth, aplikasi, dan seterusnya. Lalu kalau terjadi masalah ataupun tidak terjadi masalah, sebetulnya kewajiban kita pelaku industri itu apa? Ada tentunya semua jembatan ada program inspeksi dan perawatan, ya. Ini hanya untuk mengingatkan semua yang Bapak-Bapak, Ibu secara umum tentunya memahami. Ada rangkuman menarik dari dokumen FIB, di mana dia mengatakan kalau kita mendesain struktur dengan spesifikasi dan mengikuti aturan jelas, seolah-olah kita hanya akan memerlukan biaya $1 saja dalam masa layan struktur. Nah, tapi kalau kemudian dalam pelaksanaannya ada hal yang terlewat,
lalu kita melakukan usaha-usaha perawatan, inspeksi, dan seterusnya untuk mencegah korosi akibat berbagai hal pada saat pelaksanaan, maka biaya yang timbul itu menjadi $5, 5 kali lipat. Nah, kalau kita terlewat juga di sini, tidak menyadari bahwa pada masa pelaksanaan ada risiko terjadinya hal-hal yang tidak memenuhi persyaratan, dan tentunya itu disebabkan salah satunya apabila kita terlewat melakukan tes awal yang dipersyaratkan SNI yang saya sebut sebagai suitability test tadi. Lalu juga pada saat pelaksanaan di lapangan kita melakukan tes terbatas sebelum injeksi growth, yaitu pada saat pengadukan dengan flow con dan seterusnya. Lalu setelah kita injeksi, ya, maka biayanya itu bisa meningkat. Dan kalau terjadi di mana ternyata ditemukan kemudian ada hal yang memang terlewat dan ditemukan ada terjadi karat di tendon, biayanya itu menjadi 5 kali lipatnya lagi dibandingkan kondisi di mana kita berusaha mencegah potensi karat ini lebih awal. Dan yang terbesar tentunya apabila sampai terjadi masalah kegagalan tendon, itu 5 kali lipat lagi akan muncul biaya yang harus dikeluarkan. Ini tentunya menjadi pendorong buat kita pelaku industri untuk memperhatikan tanggung jawab kita sebagai pelaku industri untuk memastikan bahwa kita mengikuti arahan dan persyaratan yang berlaku. Inspeksi tendon setelah pelaksanaan kegiatan growthing. SNI mempersyaratkan tidak kurang dari 24 jam setelah growthing, level growth di outlet di bagian keluarnya growth, dan penutup growth di bagian angkur harus diperiksa. Dan jika perlu, tambah atasnya dengan campuran growth baru. Jadi kalau di bagian outlet, di bagian atas, bisa dilihat visual atau dimasukkan sesuatu untuk melihat dia kosong atau tidak, lalu kita tambah campurannya. Di bagian angkur seperti foto ini, pada saat kita menggunakan topi penutup di bagian angkur, setelah 24 jam atau waktu setting, kita bisa buka untuk melihat isi dari penutup angkur ini penuh atau tidak. Ya, dan ini memberikan indikasi apakah di bagian tendon di belakang angkur, di bagian selongsong, di bagian yang terletak di posisi atas itu, dia kemungkinannya penuh atau tidak penuh, sehingga sesuai dengan persyaratan SNI kita harus tambahkan untuk bagian-bagian yang ada risiko atau ditemukan ternyata masih kosong setelah pelaksanaan growthing. Bagian inspeksi berikutnya saya akan membahas secara umum saja di sini. Kalau untuk internal tendon, seperti halnya pengecekan kondisi tulangan terjadi karat atau tidak, saya yakin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu juga mungkin familiar dengan metode-metode ini, non-destruktif, tanpa melakukan perusakan. Kita punya alat-alat seperti georadar, ultrasound, dan seterusnya yang bisa mendeteksi di bagian mana ada kemungkinan terjadinya karat. Seperti tadi saya sampaikan, dalam hal internal tendon ada efek lekatan, bonding, maka ini dalam skala prioritas risikonya lebih kecil dampaknya apabila ditemukan dibandingkan dengan kondisi eksternal post-tension. Dalam hal external post-tension, inspeksi yang paling mudah tentunya dengan visual. Kita datang ke lokasi dan kita lihat apakah tendon-tendon dalam kondisi baik. Salah satunya kita bisa lihat
misalnya ini foto temuan di mana tendonnya itu bergelombang, dan ini merupakan salah satu indikasi terjadinya kegagalan struktur tendon, ya, yang perlu menjadi perhatian. Secara visual kita bisa melihat ini sebagai sesuatu yang tidak wajar sehingga harus ditindaklanjuti. Dan kalau itu terjadi, kita harus sangat berhati-hati karena foto sebelah kiri menunjukkan risiko betapa bahayanya kalau pada saat inspeksi terjadi tendon putus. Jadi pelepasan energi pre-stressnya tentu sangat membahayakan untuk orang-orang yang melakukan inspeksi. Jadi kalau ada kasus seperti ini, kita harus melakukan pengamanan terlebih dahulu terhadap tendon-tendon yang lain, misalnya dengan strapping, dengan saling diikat, ya, supaya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, ada tendon yang putus saat inspeksi, dampaknya bisa dicoba untuk diminimalisasi. Mungkin ini sudah Bapak Ibu kenal atau ini agak mengejutkan bahwa salah satu cara untuk melakukan pengecekan adalah menggunakan palu aluminium. Palunya cukup kecil seperti foto ini, dan tentunya kita secara intuisi bisa memahami kalau kita ketok tendon ini dan ternyata dia kosong berongga atau ada growth yang masih tidak mengeras, ya, soft growth, masih basah seperti itu, kita bisa memahami akan berbeda suaranya kalau kondisi growth-nya itu penuh, terisi dan mengeras dengan baik, ya. Jadi inspeksi ini bisa dilakukan awal dengan dua langkah tadi, visual, dan kemudian membawa alat kecil ini. Kami menggunakan aluminium di proyek di luar Indonesia, dan kita jalan aja sepanjang tendon untuk diketok-ketok gitu, ya. Tentunya kita bisa lihat pada posisi deviator ini pada saat stressing dilakukan, kecenderungannya adalah tendonnya akan terangkat ke atas dan berdempetan dengan bagian atas dari HDP duct dan juga deviator, dan bisa jadi itu menjadi penyebab aliran growthing itu di bagian lurusnya di antara dua deviator tidak terisi dengan baik, ya, sehingga ada potensi ada rongga di dalam itu. Nah, ini tentunya perlu juga sedikit kecanggihan, tapi dalam hal ini semacam library aja. Kalau suara ketokannya direkam, lalu kemudian dievaluasi dan ada temuan bahwa memang itu kosong, ya, kita bisa mendefinisikan suara seperti apa untuk tendon yang growth-nya keras dan penuh, dan tendon yang dari suaranya kita meyakini kemungkinan besar itu ada rongga udara di situ, atau growth-nya masih basah atau campurannya tidak mengeras, dia seperti soft growth tadi. Cara yang lebih canggih memerlukan setup dan seterusnya, bisa menggunakan electrical capacitance tomografi. Saya tidak akan membahas aspek teknisnya. Banyak spesialis yang bisa menyediakan ini, dan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dalam kebutuhan lain menggunakan alat yang semacam, ya. Poinnya adalah bahwa tergantung kondisi dan kebutuhannya, saya menyampaikan opsi pilihan-pilihan dari alat-alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengecekan. Jadi dari alat ini akan ada grafik yang menunjukkan perubahan resonansi dari frekuensi, di mana di bagian ini kelihatannya dia berubah dari normal, lalu dia naik. Jadi bisa terjadi bahwa pada penampang yang sama ada material dengan karakteristik yang berbeda, sehingga dia
memberikan simulasi grafik yang berbeda. Dan alat ini bisa di setup untuk pada titik yang sama melakukan analisa 360 derajat sepenuh lingkaran. Ini alat lainnya menggunakan magnetic flux. Saya juga tidak akan membahas ini secara teknis ya. Tapi poinnya adalah bahwa kita punya ada alat-alat yang tersedia di industri yang bisa dimanfaatkan untuk inspeksi. Yang ini juga saya rasa sudah umum untuk kebutuhan lain apabila dikhawatirkan ada kropos atau rongga. Tadi alat-alat yang saya sebutkan lebih awal itu hanya bisa menjangkau posisi-posisi tendon yang terbuka dan dia tidak bisa menjangkau daerah yang sangat penting karena dia di bagian atas, yaitu di belakang angkur dan di bagian titik balik dari tendon, di mana berdasarkan kondisi incline tube test adalah merupakan titik-titik yang sangat berpotensi terjadinya akumulasi atau segregasi lalu pemisahan air dan udara di posisi ini. Dan dengan kamera ini bisa dilihat apakah tendonnya di belakang angkur ternyata tidak terisi oleh cairan grout. Untuk sangat singkat untuk penggantian dalam hal internal tendon, maka satu-satunya cara tentunya di mana di lokasi ditemukan, dilakukan pembukaan dari kondisi struktur. Ya, setelah kita marking berdasarkan temuan dari inspeksi sebelumnya, lalu kita buka, mungkin ada lapisan aspal atau waterproofing. Jika ada, lalu kita temukan di mana tendonnya bermasalah dan berpotensi rusak, lalu dilakukan perbaikan-perbaikan yang skematiknya ditunjukkan di sebelah kiri ini. Kita buka, bobok, bersihkan, dan seterusnya. Lalu kita tuangkan grout untuk sebagai cara perbaikan. Dalam hal eksternal tendon akan cukup banyak langkahnya. Apakah tendon yang putus itu dengan kondisi terstressing tapi tidak sampai terputus dan dia jatuh. Ada foto tadi saya tunjukkan tendonnya terputus di bagian angkur, lalu tendon itu putus dan jatuh. Ada tendon yang menunjukkan karakteristik ada putusnya strand, mungkin belum semua, lalu dia bergelombang, ya, artinya masih ada gaya yang tersimpan di tendon itu. Jadi kita harus melakukan satu alur langkah-langkah kondisi-kondisinya apa saja yang harus kita perhatikan dalam hal urutan penggantian. Apakah dia menggunakan trompet atau selongsong 2 lapis, jadi tendonnya sendiri sebetulnya tidak tertanam di diafragma, tapi dia bisa dikeluarkan lalu diganti, atau mungkin ada spek lama di mana angkurnya itu tertanam langsung di bagian diafragma sehingga harus dilakukan pembobokan struktur dan bukan seperti foto yang ditunjukkan di sini. Ini adalah 2 trompet, jadi casting atau bagian yang tertanam tidak perlu dibobok, tapi kita harus potong tendon di belakang angkur, di bagian dalam, di belakang diafragma, supaya kita bisa mengeluarkan angkur yang mau kita ganti. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini, setelah dikeluarkan semua komponen tendon, maka kita seperti mengulangi kembali dari awal,
pemasangan tendon ini dengan pemasangan HDP EDAC, pemasangan strand, stressing, dan seterusnya, dan aktivitas growthing. Sebagai kesimpulan, saya menyarankan bahwa mix design dari produk growth itu ditambahkan pengecekannya dengan melakukan incline tube test. Initial test atau suitability test sudah dipersyaratkan di SNI, ya, dengan mempertimbangkan bahwa di Jakarta saja bisa banyak merek-merek semen yang tersedia, maka merek semen yang akan dipakai pada proyek tertentu harus diuji kesesuaiannya dengan mix design masing-masing, bahwa itu memang bisa memenuhi persyaratan tes SNI, dan dalam hal ini kami sarankan ditambah dengan incline tube test. Yang kedua, tentunya ini kesepakatan umum bahwa pelaksanaan growthing harus dilakukan oleh orang-orang yang mendapat pelatihan atau tersertifikasi, baik dari pelaku kegiatan pre-stressing, spesialisnya, atau melalui pelatihan SKA yang juga sedang gencar dilakukan PUPR bersama AP3I dan IAPI. Lalu yang ketiga, kita tentunya sepakat dan selalu ada program inspeksi dan perawatan. Kita harus memastikan itu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, karena kita tidak tahu atau kita harus memastikan bahwa struktur itu dalam kondisi baik. Jadi struktur tidak bisa mencapai masa layan tanpa perawatan yang memadai. Dan kita tentunya ingin mengetahui terakhir kondisi dari struktur dalam hal ini khususnya tendon yang di growth dalam waktu-waktu tertentu selama masa pemeliharaan dan juga masa layan, karena tendon growth ini adalah salah satu komponen yang kritikal, yang sangat penting karena sebagai pendukung utama dari kemampuan struktur dalam memikul beban. Demikian Pak Fazar, paparan dari saya. Waktu dan screen saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Ferry atas waktunya untuk presentasi. Di Q&A ada beberapa pertanyaan Pak, bisa dijawab. Bisa saya bacakan atau Bapak? Saya sudah lihat, dari atas. Pada pelanggan erection distress, bolehkah girer diangkat sebelum growthing mengeras atau sebelum di-growthing? Sebelum growthing mengeras, harusnya tidak boleh. Kita ada aturannya di SNI untuk minimum setting, jadi dia harus setting dulu. Kalau sebelum growthing, tentunya boleh. Jadi misalnya dalam hal recast segmental itu seolah-olah kita memasang tendon tanpa growth gitu ya. Kalau dalam beam, balok segmental atau lainnya, kalau dalam hal ini untuk memastikan dia memiliki daya dukung, dia harus di stressing. Dan untuk amannya tentunya dia harus di growthing, memenuhi waktu setting, dan ada waktu uji coba sesuai spesifikasi bahwa dia misalnya sudah mencapai kuat tekan tertentu, ya, apakah nanti dipersyaratkan 3 hari atau 7 hari. Pertanyaan kedua, kalau pada frame sistem pracetak pada baloknya adalah full unbonded secara keseluruhan, tapi pada frame sistem konvensional pada baloknya unbonded sejarak 2H sendi plastis. Apakah unbonded 2H pada frame sistem konvensional itu efektif menarik elemen balok yang sudah mengalami deformasi? Ini kelihatannya masuk ke wilayahnya Pak Hari aja yang jawab ya?
dalam hal sistem pre-stress, pertanyaannya menjadi dengan metode, dengan detailing seperti apa kita bisa memastikan bahwa fungsi unbounded daya lekat itu memang terjadi. Mau dia jawab nggak nih? Dalam hal menarik kembali deformasi, ya saya rasa ini terkait dengan tadi video uji coba ya. Kalau terjadi beban, apakah dengan sifat elastisnya dia akan recover kembali ke struktur semula. Saya pindah ke pertanyaan berikut, Pak Hari. Nah ini Pak Hari memang ternyata ini pertanyaan untuk Pak Hari ya. Saya pindah ke yang berikutnya. Mungkin Pak Fajar ingatkan Pak Hari. Pak Hari monitor nggak tuh? Mau jawab dulu Pak Hari? Nanti aja lah, Pak Ferry dulu. Okay. Saya jawab Ki aja. Izin bertanya, setelah proses growing selesai, biasanya hari keberapa mutunya mulai tercapai? Ada mutu yang dipersyaratkan itu secara umum kita selalu bilang 28 hari. Tapi kemudian saya bicara dengan latar belakang praktek operasional ya Pak ya. Tapi kemudian bisa menjadi semacam apa ya? Kalau Bapak sudah growth lalu menunggu 28 hari untuk memastikan bahwa mutunya tercapai, secara administratif dan operasional di lapangan, apakah kemudian kita akan kembali lagi setelah 28 hari. Jadi bisa juga kalau dalam hal ini dengan persetujuan konsultan perencana bahwa mutu growth itu bisa dianggap memenuhi persyaratan apabila tren 7 harinya itu sudah menunjukkan grafik yang memang dibandingkan pola grafik yang umum dari tes 7 hari, 14 hari, dan seterusnya itu, maka dia akan mencapai kuat tekan yang dipersyaratkan di 28 hari. Kita tahu bahwa kuat tekan itu kaitannya adalah kepada kontribusi daya lekat. Ya. Jadi dalam hal ini mungkin ini bisa Pak Hari tambahkan nih secara aturan main. Apakah saklek harus kuat tekan 28 hari atau kalau trennya dari 7 hari tes sudah menuju ke pola kekuat tekan 28 hari, maka secara umum dia bisa dianggap memenuhi persyaratan. Pertanyaan berikut dari Pak Arif Wibowo, apakah membantu bila menggunakan epoxy coated strand? Memang biayanya mungkin bisa 3 kali lipat. Tulangan ulir pun juga sudah ada yang epoxy coated. Jadi maksudnya epoxy coated tanpa grout ini Pak ya. Berarti kalau tanpa grout kita bicara pre-tension atau post-tension. Jadi harus ada apa namanya? Basis desainnya apa. Tapi dalam hal bicara mencegah korosi, penggunaan epoxy coated strand umumnya kita temui di stackable ya. Kita juga tahu ada tulangan ulir yang sudah di epoxy, tapi sifat dari strand kapasitas pasif, dia tidak memberikan daya dukung awal, dia memberikan daya dukung pada saat terjadi beban, sementara tujuan dari pre-stressing, pre-tension maupun post-tension adalah meningkatkan kapasitas sebelum bebannya datang. Jadi ini ada dua hal, aspek desain, mungkin Pak Hari mau menambahkan, tapi aspek sistem,
pertanyaannya mungkin sesuai Bapak bilang tadi, kalau biayanya 3 kali lipat, apakah akan ada pendukungnya nih Pak? Ya. Jadi industri harus bisa mendiskusikan ini juga. Pertanyaan kedua, SNI Indonesia belum memiliki panduan pekerjaan growth dan post tension seperti halnya PTI dan ASBI, ASTO, FHO, Federal HW, dan lain-lain. Apakah sudah saatnya ada SNI khusus mengenai growthing dan post tension? Sebab berbagai macam tes perlu dilakukan sebelum growthing untuk mencegah korupsi. Tadi saya tunjukkan bahwa SNI 6880 cukup komprehensif merujuk pada ASTM, terutama ASTM tes C940. Dan tadi saya tunjukkan tabel persyaratan tesnya sudah komprehensif. Dalam hal ini saya mengajukan satu opini untuk diskusi bahwa berdasarkan temuan yang sudah terjadi dengan contoh yang tadi saya sampaikan dari mix design growth dengan semen tertentu bisa memenuhi kriteria weak induce test yang di ASTM, tapi ternyata tidak bisa memenuhi kriteria incline tube test yang di Euronom. Dan berdasarkan artikel tadi atau publikasi tadi, PTI sudah mulai mengadopsi dan mengarah kepada tambahan tes ini. Dan perlu dicatat juga bahwa contoh yang kami sampaikan tadi di satu proyek, kami melakukan, sekali lagi saya sampaikan, tidak perlu lab canggihnya PUPR gitu ya, setupnya sangat sederhana. Dan ini sebetulnya menurut saya tidak terkait tes, tapi terkait kepada kesepakatan industri untuk melakukan hal ini. Ada dua hal di sini yang juga ingin saya angkat kembali, bahwa kasus yang di Amerika, mereka secara formal, secara hukum kontrak dan lain-lain tidak bersalah dalam hal growthing-nya itu ternyata ditemukan mengakibatkan terjadi karat, karena pada saat pelaksanaan pekerjaan pada saat jembatan dibangun, growthing, metode pelaksanaan dan seterusnya memenuhi persyaratan kriteria yang ditentukan oleh ASTM atau PTI, bahwa kemudian ditemukan dengan melakukan tes tambahan ternyata ada indikasi yang menyebabkan karat, ini menjadi hal lain. Jadi sisi mengambil posisi positifnya adalah bahwa ilmu pengetahuan berkembang, industri berkembang. Kata kuncinya adalah respon kita, pelaku industri, untuk apabila kita mendapatkan informasi seperti ini, untuk mendiskusikan dan bersama dengan otoritas yang berwenang bersepakat untuk mengambil langkah untuk memastikan kualitas yang lebih baik. Kita punya kewajiban profesional untuk hal itu. Pertanyaan berikut, bagaimana menurut Bapak campuran growthing yang menggunakan pasir? Bagaimana menangani campuran growthing yang menggunakan pasir? Dalam gambar kami mensyaratkan growthing yang tidak menggunakan pasir, dan juga kepada para penyedia jasa pasca tarif kami minta untuk tidak menggunakan pasir. Panduan PTI, ASTO dan lainnya mungkin juga kan sepertinya juga lebih meningkatkan mix design tanpa pasir. Ditunjukkan aja Pak dengan uji tes yang dipersyaratkan SNI. Growthing dengan pasir ini bisa lolos semua nggak tes-tes yang dipersyaratkan? Jadi diskusinya bukan kalau misalnya kita anggap pasir oleh penyedia jasa ini merupakan bagian dari mix design, ya dia tunjukkan aja bahwa semuanya bisa memenuhi persyaratan itu ya. Secara umum pasir tidak disebutkan dalam SNI, tapi saya tidak ingat apakah dilarang atau tidak. Mungkin Pak Hari lebih hafal, karena arahannya adalah
campuran grout pertama harus bisa dialirkan dengan pompa, jadi fluidity. Lalu dia memenuhi rongga-rongga duct, jadi dia harus ekspansi, mengembang. Lalu dia tidak berubah karakteristik atau sifatnya, misalnya dia menyusut lalu timbul kumpulan air di posisi bagian atas, jadi bleedingnya berlebihan, terjadi segregasi. Nah, kemudian juga berapa setting time-nya. Kalau Bapak menggunakan pasir, seperti halnya mungkin campuran beton biasa, Bapak melakukan pengocoran, ada waktu yang dipersyaratkan supaya fluidity-nya itu memenuhi persyaratan kan untuk mengalir, memenuhi rongga, memenuhi bagian struktur yang harus dicor. Jadi kalau dia sudah melewati masa waktunya dan sifat fluiditasnya berkurang, bisa terjadi pengerasan lebih awal, maka akan jadi bermasalah. Pertanyaan berikut, bagaimana caranya untuk memeriksa dan memastikan bahwa tendon-tendon sudah tergrowing dengan benar? Bagaimana caranya mendeteksi korosi? Saya rasa ini tadi mungkin ditanyakan di awal, sudah saya sampaikan bagaimana cara memeriksa dan deteksinya. Bagaimana pertanyaan berikut, Pak Ibrahim Bito, bagaimana cara maintenance tendon atau apakah ada treatment khusus untuk memperpanjang usia penggunaan tendon? Maintenance tendon tentunya langkah awalnya inspeksinya dulu, Pak. Dalam inspeksi kita temukan masalah atau tidak sehingga perlu dilakukan perawatan. Misalnya tadi saya tunjukkan hanya lokal ada karat, jadi kita bongkar, kita tutup lagi, atau malah harus ada penggantian. Dari Pak Arief Wibowo, berbagai pengujian yang dilakukan baik sebelum growing maupun sudahnya, estimasi biayanya berapa persen kisarannya dari biaya post-tension? Saya tidak punya angka persisnya, yang bisa saya katakan begini Pak. Kalau secara umum kita pelaku industri sudah mengikuti SNI, maka tambahan biaya yang saya usulkan adalah tadi Bapak men-set up frame ringan, baja-baja ringan untuk memasang pipa PVC transparan sepanjang 5 meter dengan kemiringan 45 derajat. Untuk kasus proyek besar, ini tidak berarti ya biayanya. Untuk kasus proyek kecil, yang kami usulkan adalah secara umum para penyedia jasa pre-stressing mempunyai atau melakukan tes rutin minimum setiap tahun. Jadi setiap tahun misalnya di bulan Januari dia kumpulkan seluruh produk semen yang ada di Jakarta atau di Indonesia dan dia lakukan tes. Dan hasil ini dijadikan rujukan lalu diajukan sebagai bagian dari metode kerja untuk proyek kecil yang mungkin kita ada jembatan kecil cuma beberapa balok dan seterusnya, bahwa kita katakan kami akan melakukan pekerjaan growing dengan campuran yang tesnya sudah kami lakukan terlebih dahulu disentralisasi sebagai kegiatan rutin. Itu usulan kami Pak. Untuk proyek besar mestinya tidak signifikan. Ya. Investasi alat-alatnya juga tidak besar itu untuk Flowcon atau dan lain-lain. Dari Pak Arief Bibo lagi, untuk eye girder post tension standar setelah dilakukan growing secara umum, kapankah girder tersebut sudah boleh diangkat atau erection? Apakah ada panduannya? Panduannya adalah ada waktu settle yang dipersyaratkan SNI, tapi secara fisik di lapangan sama juga bahwa curing time-nya itu dikaitkan dengan tercapainya mutu beton mutu grout melalui kuat tekan, Pak. Jadi tentunya idealnya secara sudut pandang praktis ya 7 hari mengikuti standar pengujian sampel. Ya, apakah mau ditawar 3 hari
ini adalah diskusi yang bisa dibuka gitu. Tapi saya rasa 7 hari itu langkah minimum. Jadi dengan tercapainya kuat tekan itu sudah menunjukkan bahwa dia tercapai. Tapi jangan lupa itu Pak yang dipersyaratkan SNI setelah di stressing dibuka bagian ujungnya di bagian angkur penuh atau tidak, kita harus menggunakan temporary penutup sementara yang setelah di growting kita lepas, kita lihat ya ternyata terisi penuh. Lalu kalau kurang maka kita akan tambahkan. Dari Immanuel Laila mau tanya, ada aturan yang mengatur berapa mutu growting tendon di SNI 6880 Bu. Jadi kuat tekannya dipersyaratkan, tapi kembali ya, kuat tekan terkait dengan kontribusinya terhadap kapasitas lekatan, bonding, sehingga khususnya dalam hal internal tendon, maka dia benar-benar berfungsi walaupun misalnya kita punya resiko ada temuan karat, karena dia akan berubah dari post tension menjadi pre-tension. Tapi aspek yang ingin saya angkat saat ini adalah perkembangan di dunia internasional yang mulai mengarah kepada langkah untuk mencari solusi dan memperbaiki mutu growting disebabkan adanya temuan tendon-tendon yang berkarat, sebagiannya malah sampai putus, dan dalam kasus yang sangat jarang strukturnya runtuh. Ini adalah akibat dari karakteristik growting yang sebetulnya ada tesnya, yaitu melalui weak induced test, tapi tidak tertangkap aspek di mana tendon eksternal khususnya yang berupa profil itu ada resiko terjadi segregasi berlebihan, bleeding berlebihan, air jadi terkumpul di atas, bahkan udara, dan dia mungkin tidak terekspansi untuk bisa memenuhi rongga. Ini lebih kritis dan menjadi prioritas kita untuk menanganinya dibandingkan mutu growting. Pada umumnya saya rasa secara umum mutu growting bisa tercapai dengan baik ya, misalnya dengan skala 7 hari. Dari Pak Bambang Dedi, minimal mutu buton berapa stressing dapat dilaksanakan dan berapa lama setelah stressing girder dapat di erection. Mutu beton berapa ada biasanya baik di peraturan, di project spec atau di katalognya spesialis, misalnya kita persyaratkan 24 MPa dan seterusnya, tergantung dari kayak yang dikerjakan ya. Lalu berapa lama setelah stressing girder dapat di erection, berapa lama setelah stressing girder. Kalau maksudnya tanpa growting dulu, ya setelah stressing girder, strand-strandnya sudah terkunci oleh bajinya, bisa langsung diangkat. Lalu kemudian growthingnya dilaksanakan setelah girdernya terangkat ya. Mungkin kalau maksudnya berapa lama setelah growthing tendonnya, ya kita tunggu persyaratan kuat tekannya untuk memastikan sudah curing dan tidak mengganggu proses pengerasan dari growthing. Pertanyaan berikut, Ahmad Widodo, apakah penyebab dominan ketidaksesuaian growthing tersebut metode pelaksanaan, faktor manusia atau material? Sepanjang pengetahuan dan pengalaman VSL, apakah temuan seperti ini sering ditemui di lapangan ketika pelaksanaan inspeksi? Yang saya sampaikan dan saya merasa perlu menyampaikan adalah temuan-temuan pengalaman di luar Indonesia, Pak. Jadi saya mengangkat ini untuk berbagi informasi sebagai kewajiban kita bersama, bahwa kita perlu menaruh perhatian. Dalam hal ketidaksesuaian atau tidak tercapainya mutu beton, saya hari ini hanya membahas adanya satu kriteria tes yang
menurut kami perlu ditambahkan. Tapi dalam hal apakah penyebab dominan, secara umum saya menganggap bahwa para penyedia jasa stressing tentunya punya mix desainnya dan sudah melakukan tes-tes yang dibutuhkan, sehingga kita bisa berasumsi bahwa mix design bukan masalah. Metode pelaksanaan, ada satu hal di SNI 6880 mengenai bahwa pada saat injeksi tidak boleh tekanan growthing itu untuk membuat dia mengalir terlalu tinggi, karena nanti malah punya efek segregasi. Itu faktor pelaksanaan. Lalu kalau kemudian dipertanyakan bagaimana memastikan di lapangan orang mencampur growth hasilnya sesuai, dipersyaratkan juga ada bahwa kita harus melakukan uji mix desain di lapangan, seminimumnya paling tidak flowcon, lalu penyebaran, istilah Indonesia, jadi dia dituangkan, dia menyebar rata dan seterusnya, diambil sampel. Ini ada Pak semua persyaratannya. Jadi hal-hal ini yang perlu mungkin kita perhatikan dari sisi ini adalah kesepakatan industri. Apabila kata-kata growthing harus sesuai mutu yang dipersyaratkan SNI 6880 2016 tidak tercantum, maka secara hukum harusnya itu otomatis harus diikuti gitu. Jadi tidak bisa dipersalahkan speknya, karena dibilang tidak ada yang spek mengatakan tidak harus sesuai SNI. SNI itu dibuat sebagai standar nasional Indonesia, mau ditulis di spek atau tidak untuk setiap proyek ya harus dikerjakan. Saya berpendapat begitu, Pak Hari bisa menambahkan ya. Karena ini kembali Pak, kita punya kewajiban profesi. Kalau aspek hukumnya malah di negara lain ada istilah professional ignorance. Kita mengetahui sesuatu beresiko, tapi kita tidak mendiskusikannya, menyampaikannya kepada pelaku industri, maka itu bisa berurusan dengan hukum tuh. Ya, jadi kembali ke pertanyaan, sepanjang pengalaman vessel, temuan seperti ini di lapangan ketika pelaksanaan inspeksi, selama kita rutin melakukan tes pada saat growth-nya di mix, sebelum dia dipompa langsung kita tes flowcon dan beberapa tes lainnya, maka kita berkeyakinan growth-nya baik. Setelah dipompa lalu kita buka titik outlet di bagian atas dan juga di bagian angkur terisi penuh, secara umum aspek ini menunjukkan performanya baik. Ya, jadi ini adalah salah satu cara yang juga kita lihat tadi dipersyaratkan SNI untuk bisa melengkapi atau menutup kemungkinan kekurangan dari metode pelaksanaan. Itu teori, mestinya dilaksanakan. Faktor manusia atau material ini yang kita khawatirkan. Ada semen batch-nya mungkin 6 bulan kemudian sedikit berbeda dan seterusnya. Makanya sangat penting, kembali saya saya usulkan kepada pelaku industri, initial test sesuai persyaratan SNI harus dilakukan. Untuk proyek besar malah harusnya khusus untuk di situ kita tanya kepada kontraktor yang mungkin menyediakan semen, mau produk apa yang mau dites, lalu kita tunjukkan itu bisa dicapai atau tidak dan seterusnya. Pertanyaan berikut dari Pak Arha, pada pelaksanaan SN girder proses, bolehkah girder diangkat sebelum growthing mengeras atau sebelum growthing? Jangan sebelum growthing mengeras Pak, nanti mengganggu settlement dan ada fenomena tadi soft growth tadi, dia malah rusak, hancur ya. Jadi kalau mau sebelum growthing atau setelah growthing sudah mengeras. Terakhir, untuk balok post tension yang sudah dibuat, apakah masih memungkinkan jika balok utama proses tersebut mengalami perubahan beban yang diterima akibat renovasi fungsi ruang berubah jika hasil analisis menunjukkan bahwa balok itu diperkuat? Pertanyaan apa masih memungkinkan perbaikan penambahan perkuatan pada balok proses dan metodenya seperti apa? Ini cukup umum Pak Triadi, dan kalau secara prinsip dia merupakan internal tendon, maka salah satu solusinya adalah dengan memasang eksternal tendon. Dan sudah dilakukan di Indonesia
kami melakukan juga di struktur gedung, misalnya balok di satu struktur gedung kita tambahkan external post tension di bawahnya, atau di jembatan juga kita lakukan external post tension di bawahnya. Kalau saya perlebar sedikit, kemudian ini menarik, ada perkembangan yang kami alami. Ownernya meminta ada persyaratan fire resistant, tahanan terhadap kalau terjadi kebakaran. Kan struktur gedungnya Pak Hari ya mungkin bisa menambahkan ada standar tertentu ketahanan terhadap api. Jangan sampai kita pasang external tendon, dibungkus HDPE. HDPE itu bahan dasarnya adalah minyak bumi, mudah terbakar. Jadi bagaimana kita melakukan proteksi ini, satu diskusi tambahan. Pak Fazar, saya sudah menjawab semua kurang lebih. Yep. Mungkin Pak Hari bisa menambahkan tadi aspek yang lain. Terima kasih Pak Ferry. Mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Hari. Sedikit saja, Pak. Iya, itu teks apa namanya? Kayaknya pertanyaannya udah kehapus ya. Saya tadi pindah device. Apa masih ada buat saya? Di Q. Saya tadi di Q&A. Oh iya. Yang ke atas terhapus ya. Tadi saya pindah device. Oh, ini ada nih Pak Hari. Bisa tolong dibacain, Pak? Pak Hari ingin menanyakan apakah ada persentase kegagalan dalam sambungan. Ini tadi sudah dijawab ya. Kita tidak boleh gagal dalam sambungan. Ya. Lalu ada, kalau pada frame sistem pracetak, pada baloknya adalah full unbonded secara keseluruhan, tapi pada frame konvensional, pada baloknya unbonded sejarak 2H, area sendi plastis. Apakah unbonded 2H pada frame sistem konvensional itu efektif menarik elemen balok yang sudah mengalami deformasi? Apa nih? External pre-stress maksudnya? Kelihatannya internal, tapi apakah mungkin tadi mereferensi dengan uji tekan di lab, apakah ada beda pemahaman saya, apakah ada beda performance dari full unbonded atau dengan hanya unbonded terbatas di daerah sendi plastis dalam hal perilaku beton akibat beban, dia kembali kalau mengalami beban cyclic. Saya kira kalau unbonded nggak mungkin dibuat lokal ya. Yang bisa dibuat lokal itu debonded. Jadi kalau dalam apa namanya, yang pracetak kinesis tinggi ini, unbondednya ya total dari ujung ke ujung. Tapi di pendisipasi energinya kita pakai debonded memang. Dalam jadi hal secara lokal. Dalam hal in situ ada Pak diminta untuk unbonded di bagian ujung dekat kolom. Mungkin itu yang dimaksud untuk struktur gedung. Ya. Ya. Tapi itu beda ya. Itu dan yang mungkin perlu Pak Hari pikirkan, ya, yang perlu Pak Hari perhatikan, saya mendapat informasi akibat persyaratan itu jadi menurun desain-desain yang menggunakan pre-stressing di gedung karena agak sulit dicapai gitu ya, performanya memastikannya bagaimana gitu. Oh gitu. Dalam hal in situ Pak Hari ya. Makanya pakai pracetak aja yang pasca tarik unbonded. Oh iya, itu kan baik, jauh Pak. lebih kalau canggih. Nanti ya, kalau nanti ada pertanyaan gitu saya akan sampaikan gitu Pak. Iya, kan di SNI-nya udah masuk 2847 2019, jadi ya. Sebenarnya itu memang jadi agak secara jelas mengatakan ya pakailah yang ini gitu kan. Kalau post tension yang biasa yang di situ itu persyaratannya jadi lemah sekali memang, karena hanya boleh dipakai 25%. Cuma 25%. Jadi ya jadi makin tidak menarik memang kalau dilihat dari sisi situnya ya. Even untuk yang bentang-bentang panjang kayak kita di Pas Pampres itu kan kita 13 meter kita pakai post tension unbonded jadinya. Ya, karena pertama dari segi kegempaannya jauh lebih bagus. Kedua ya persyaratannya juga memang berbeda sama persyaratan yang post tension biasa gitu. Mana bukan?
Baik Pak, Pak sudah cukup Pak? Pak Ferry? Ya, Ari? dari saya. Ya, cukup Pak. Pak Ari, sudah cukup Pak? Ya, kalau nggak ada lagi, Ya, kira cukup. pertanyaan sudah dijawab. Kita kasih plus dulu Pak. Terima kasih Pak Ferry dan Pak Hari. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan dari Pak Hari sendiri atau Pak Ferry diterima dengan baik oleh peserta, bisa terjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Untuk berikutnya, saya hanya mengingatkan untuk peserta jangan lupa absen siang, karena yang akan di-share di WA group masing-masing. Untuk esok hari kita ada jadwal juga sama persis pukul 9. Akan disampaikan Dr. Izin Hanifah MS atau Ibu Indrawati. Untuk waktunya, terima kasih Pak Hari, Pak Ferry. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih hari ini. Mohon maaf atas kesalahan. Izin saya menutup grup ini Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jam 2 ada lagi ya? Oke. Semoga lebih menarik daripada cuma